Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal Aina. Saya dari Universitas Sampin. Kali ini kita akan mencari tahu atau menangani lebih lanjut tentang bagaimana di perwasitan khususnya cabur renang dengan Mas Ilham sendiri. Apa kabar Mas Ilham? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin kita tanya-tanya basic dulu mungkin Ya, dari profilnya gimana? Oke, perkenalkan nama saya Ilham Iqbal Abdullah. Kebetulan mengajar di Darurat 01 sebagai guru olahraga. Selain itu saya juga sebagai pelatih renang dan juga wasit berlisensi di kepelatihan dan perwajiban dalam olahraga renang. Seperti itu, Mas. Mungkin lanjut tentang pertanyaan pertama ya. Mungkin kapan mulainya berproses menjadi wasit renang? Dulu pertama menjadi wasit itu dalam perlombaan Popda tahun 2016 ya, tingkat kabupaten. Yaitu awalnya 2016 tingkat kabupaten. Nanti sampai sekarang Popda tingkat SD, SMP sama SMA. Juaraan Popda, Mas, atau pekan olahraga sendiri. tingkatnya mungkin dari SD sampai SMA juga. Jadi dari renang itu ada tingkatannya, Mas. Biasanya kalau Popda itu ada usia SD, usia SMP, dan usia SMA. Itu sudah semua dari tingkatan gitu. Beda lagi, Mas. Kalau untuk Popda sama USN, kalau kita olahraga daerah atau nasional itu nggak dikelompokkan umur. Tapi kalau perlombaan seperti Bupati Cup atau event provinsi, event nasional itu kelompokkan. Di renang itu ada 5 kelompok. Ada KU, biasanya kalau renang itu ada KU 3, ada KU 5, KU 4, KU 3, KU 2, KU 1, dan seperti itu, Mas. Untuk KU 5 biasanya itu usianya 6 sampai 7 tahun, KU 4 itu 8 sampai 9 tahun, KU 3 itu 10 sampai 12 tahun, KU 2 itu 13 sampai 14 tahun, dan KU 1 16 sampai ya sampai 12, baru KU senior. Itu wasitnya itu mungkin gimana ya tingkatannya? Untuk perwasitan biasanya Timer atau gimana? untuk perwasitan kan ada lisensinya, ada lisensi D, C, B sama A. Untuk D biasanya itu untuk kabupaten kota, Mas, biasanya. Untuk kalau tingkat provinsi itu C ke atas, A itu nasional biasanya. Seperti itu, Mas. Oke, kalau syaratnya menjadi wasit itu apa sih? Dulu saya pelatihan itu sekitar tahun 2015 akhir kalau nggak salah di Tangerang. Itu yang mengadakan PRSI Kabupaten Tangerang Kota. Itu dulu prosesnya sekitar 5 hari pelatihan, dijelaskan tentang peraturan perwasitan renang, semua sudah dijelaskan secara detail. Dan kalau wasit itu harus minimal bisa menguasai dua gaya biasanya. Minimal ya? Minimal 2 gaya. Oke, untuk mungkin anggaran atau pendaftarannya Dulu tahun sekitar 2015 sekitar 3.800 satu pelatihan itu, Mas. satu tingkatan Ya, satu D itu. tingkatan. Nah, kalau C mungkin naik lagi sekitar dari 3 juta mungkin bisa sampai 5 juta. Atau Ambilnya di mana? dulu di PRSI Kabupaten Tangerang. Mungkin basicnya apa dari wasit sendiri yang harus kita? Untuk wasit dalam perlombaan renang, yang pertama itu tentunya nomor. Di dalam perlombaan renang itu ada nomor, Mas. Yang pertama nomor 50 meter, nomor 100 meter ya jaraknya. 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800, bahkan 1000 sekarang ada. Terus yang kedua masalah pembalikan juga ada cara-caranya, Mas. Terus ada start juga ada cara-caranya, bel. Oke, misal wasit salah mengambil keputusan itu, apakah yang harus dilakukan setiap perlombaan atau panitia? Biasanya sebelum perlombaan dilakukan itu diadakan briefing.
Kalau dalam perlombaan renang itu ada lintasan 1, lintasan 2, lintasan 3, lintasan 4, tergantung kolamnya Mas. Rata-rata kalau di kabupaten itu sampai lintasan 6. Jadi tiap lintasan finish ke start ke finish itu ada masing-masing jurinya, juri pemberangkatan sama juri finish. Itu beda-beda dan mempunyai peran masing-masing. Kalau juri pemberangkatan itu hanya bunyi peluit saja yang diberikan. Kalau apa namanya juri start itu yang dinilai itu dia mendahului apa namanya peluit pemberangkatan atau enggak, bedanya yaitu. Terus juri finish atau timer itu dia mencatat timer yang didapat oleh atlet tersebut di lintasannya. Jadi lintasannya begini. Misal itu apa wasit renang sendiri apa atau menerima tidak kekerasan dari pemain atau supporter? Biasanya itu kalau dalam perlombaan itu yang sering terjadi protes Problemnya biasanya itu masalah finish Mas, finish pembalikan itu sebenarnya yang sering terjadi. Biasanya dari juri pelatih atau klub bahkan orang tua itu protesnya nggak ke wasit, tapi ada khusus panitia yang apa namanya yang menuju masalah dalam satu pertandingan. Ada khusus biasanya. Jadi wasit ya fokus wasit Mas. atau lomba Ya fokus. mungkin dari setiap apa kompetisi atau yang diambil itu Masnya ada gimana? setiap ada mengambil acara tersebut. Biasanya beda-beda Mas. Untuk biasanya kalau tingkat kecamatan kalau Kopda U21 biasanya kecamatan selanjutnya itu tergantung Kopda Mas biasanya yang menentukan. Kalau kabupaten juga tergantung kelompoknya. Biasanya kalau kabupaten itu mempunyai kelompok wasit. Biasanya kalau kemarin terakhir tahun 2024 kemarin terakhir itu satu orang setiap satu event Mas. Pagi sendiri ini ada berapa wasit tidak pernah Catur renang itu banyak Mas. Cuma yang berlisensi itu hanya sedikit. Biasanya yang berlisensi itu dia itu menggeluti pelatih apa namanya menjadi pelatih plus menjadi wasit. Jadi seperti itu. satu lagi Mas. Kalau misal tindakannya itu lebih pidana apa terkena pidana itu gimana sih, Mas? Sampai saat ini belum ada seperti itu kan belum terjadi. Jadi segala protes dari pihak yang merasa dia dirugikan biasanya proses langsung ke panitia perlombaan. Wasit fokus pada wasit pemberangkatan, wasit finish, wasit timer, fokus pada wasit. Mungkin sebelum Mas ini lisensi atau ya pernah melatih atau Ya, dulu waktu kecil tuh pernah ikut dari Mas dan kebetulan suka mata suka catur. Jadi sekalian aja gitu. kalau misal sampai di acara tersebut sampai lalai atau teledor mungkin gimana apa Antisipasinya biasanya dalam satu event itu ada yang pertama tim G3K, yang kedua tim keamanan biasanya dari polsek atau polres tempat Mas biasanya. Jadi kalau ricuh yang menangani itu panitia hanya fokus di pertandingan atau juara. paling tinggi itu Masnya ikut acara apa? Event Kopda atau dua kabupaten kota sementara itu. Provinsi. Oke, ada masih selain jika mengharuskan boleh membuka peraturan tentang terkait kabar tersebut. Harapannya seperti apa? Tentang peraturan dari kabar tersebut, peraturan
ini sudah jelas mas, dia itu mengacu kan sekarang dulunya PRSI, sekarang Aquatic namanya. Ya Aquatic Indonesia itu PRSI. Ya Aquatic sendiri itu biasanya dia berpusat pada apa namanya yang dunia itu ya Pak. Ya pokoknya berpaduan pada Aquatic Indonesia. Apa sudah jelas di sini mas, jelaskan semua sampai detail A sampai Z. Setiap wasit itu harus memiliki bukunya atau Biasanya dulu dalam pelatihan wasit itu minimal harus tahu peraturan tentang segala hal yang mengenai perlombaan renang. mungkin sekian dari kita yang bisa sampaikan, dan ada salah kata mohon maaf, dan terima kasih juga Ya, sama-sama, Mas Ilham, apa ya pelajarannya yang bisa kita ambil dan mungkin bisa dipraktekkan atau dipahami lain waktu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.